warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Mari sama-sama kita buat slogan Indonesia Maju bersama Presiden Jokowi. Jokowi, Presiden Indonesia Maju. Merdeka. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hadiah terbesar buat bangsa ini. Di samping Bung Karno hanya dengan secari kertas, dengan kemauan dan keberaniannya, serta kekompakan seluruh rakyat Indonesia, meskipun belum mempunyai tentara yang canggih, tetapi dengan kemauan yang kuat dan adanya takdir Allah, Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 bisa merdeka. Sama halnya saat ini, mulai zaman Pak Karno dulu, bahkan sebelumnya, di zaman kolonial Belanda yang menjajah kita ratusan tahun, itu sudah ada keinginan untuk memindahkan ibu kota Indonesia yang di Jakarta ini. Sampai kepada Bung Karno dan juga kepada Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun, bahkan dengan otoriternya juga belum bisa memindahkan ibu kota ini. Selanjutnya di zaman Pak SBY juga, alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan besar Presiden Soekarno ini, agar Indonesia bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Keinginan tersebut sudah ada waktu Pak Karno berkunjung, bukan di Balikpapan, tapi waktu itu di Kalimantan juga. Tepatnya yaitu di Palangkaraya. Hendak berkeinginan di Kalimantan ini yang wilayahnya dekat dengan wilayah barat dan juga wilayah timur, dan juga dekat di daerah di wilayah Nusantara ini. Akan tetapi keinginan tersebut diwujudkan oleh Presiden kebanggaan kita, Bapak Jokowi. Alhamdulillah, keinginan tersebut ada mulai awal beliau menjabat presiden. Di periode kedua inilah keinginan tersebut diwujudkan. Dan alhamdulillah juga DPR serta MPR semuanya menyetujui, kecuali partainya siapa? Partainya Kasrun, kata anak-anak ya. Ya, kata teman-teman, kalau partainya, kelompoknya Kasrun ini nggak setuju, berarti itu sudah jempol, betul nggak? Ya, maka apa yang menjadi nyinyiran, baik itu para yang katanya tokoh yang sekarang masuk ke kami, bahkan kita juga menyayangkan, apalagi sama-sama satu alumni dengan Gus, dengan Habib Ja'far ini, yaitu Samsudin dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Lah, niat baik semacam ini, kenapa kok ditolak, justru mau digugat di MK? Begitu juga Edi Mulyadi ini ya, dari wartawan, tapi ini kopinya kurang jauh, atau jadi nggak bisa ngopi, sebab karena terlalu besar keinginan yang enggak-enggaknya. Kita sebagai rakyat Indonesia cukup bangga dengan ide yang luar biasa dari Presiden Jokowi ini. Kita sama-sama tahu ya, di Jakarta ini penduduknya beberapa tahun yang lalu aja 13 juta. Di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu 33 juta. Belum di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jogja, di Banten, lebih 100 juta atau lebih 50% dari 267 juta rakyat Indonesia ini, 50% lebihnya ada di Pulau Jawa. Sebab apa? Umpamanya ada gula, ada semut, ya. Gula-gulanya Indonesia ini kebanyakan ada di Pulau Jawa. Semua pusat bisnis ada di Jakarta.
Pusat pemerintahan ada di Jakarta. Pusat apa lagi? Hiburan ada di Jakarta. Pusat artis ada di Jakarta. Pokoknya segala bentuk pusat yang ada di Indonesia ini, bahkan organisasi-organisasi, semuanya ada di ibu kota. Pusat provokator juga di Jakarta. Pusat provokator juga di Jakarta. Habib Rizik di mana, Habib? Nah, di sini ya, harapan kita seperti kayak di New York. New York ini pusat bisnis ya. Washington DC pusat pemerintahan. Ini akan indah. Sebab apa? Indonesia atau Jakarta yang begitu macet dan lain sebagainya. Ini bisa tertangani kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pembuatan ibu kota baru yang kebetulan ditunjuk oleh Presiden Jokowi ada di wilayah Balikpapan, tepatnya yaitu di Pasir Panajam. Mari sama-sama kita dukung. Dan juga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di pemerintahan yang lalu mulai kemerdekaan ini dicoba untuk diperbaiki lebih baik. Salah satu contoh, nanti pemimpin di ibu kota itu, gubernurnya itu setingkat menteri, tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh presiden. Kenapa? Ini pembelajaran. Presiden tinggal di ibu kota. Kalau gubernurnya beda pemikiran, beda apa? Politik. Seperti di Jakarta saat ini. Jadinya ribet. Presidennya hebat, bergerak maju ya. Bendungan dibangun di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dibangun infrastruktur. Di Jakarta hanya bisa membangun sumur resapan dan itu tidak bermanfaat. Dan ini kan suatu bentuk yang tidak harmonis. Untuk membangun keharmonisan tersebut, next ini akan dibentuk otorita pemerintahan itu langsung oleh presiden. Nanti sifatnya setingkat di bawah menteri. Dan juga di Jakarta, belajar dari Jakarta ya, ke kota metropolitan ini. Bagaimana polusi, kemacetan dan lain sebagainya. Di ibu kota baru ini akan ditata betul. Bagaimana tidak menjadi kota meskipun padat penduduk, tidak polusi tinggi, dan juga tidak macet. Semuanya diatur dengan apik oleh Presiden Jokowi bersama timnya. Mari kita sebagai rakyat Indonesia yang punya presiden sangat jempolan, bukan satu jempol, bahkan 2 jempol begini ya. Mari sama-sama kita dukung dan kita doakan. Mudah-mudahan Presiden Jokowi tetap sehat walafiat terus. Sebab tiada hari, tiada henti kecuali kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia ini. Coba, seandainya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bikin seperti presiden dahulu, yaitu menambah candi baru di Indonesia, Candi Hambalang, mungkin kita tidak akan mendukung. Kalau perlu kita demo kan gitu loh. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini benar-benar sudah terwujud. Dalam 10 tahun ini 62 bendungan dibangun oleh Presiden Jokowi. Subhanallah. Benar-benar sangat luar biasa. Ya, di zaman Pak Harto aja yang otoriter dan berkuasa 32 tahun. Bangun 1-2 bendungan aja itu bikin geger se-Indonesia. Ya, kenapa masyarakat yang ditempati bendungan ini dirugikan? Tidak ada ganti rugi yang layak. Nah, maka dari itu, kenapa kita mendukung dan mendoakan daripada perpindahan ibu kota baru ini ke Pasir Panajam dengan nama IKN Nusantara? Karena apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah teruji dan terbukti membangun infrastruktur Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita sama-sama dukung dan kita doakan. Semoga niat baik Presiden kita Pak Jokowi untuk mengangkat harkat martabat Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dengan ibu kota baru ini dapat terwujud dengan baik, dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Wa makaru wa makarallah
Wallahu khairul makirin. Mereka berencana. Dan Allah juga punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencana Tuhan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Presiden Jokowi bersama kabinetnya di dalam membangun ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara ini, ada pada rencana Allah. Sehingga tiada kesulitan apapun kecuali kun fayakun. Terjadilah IKN Nusantara dengan kehendak Allah. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.